Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai trade creation dan trade diversion, yang beranggotakan antara lain saya sendiri, Dwi Intan Septiana, Ratri Lufitasari, Arika Kusumawardani, dan Fitriani Atika Putri. Pengertian trade creation. Trade creation adalah keuntungan yang dihasilkan dari peningkatan perdagangan akibat pembentukan perjanjian perdagangan regional. Keuntungan tersebut muncul ketika ada pengurangan hambatan tarif yang mengarah ke harga yang lebih rendah. Produksi dalam negeri yang berbiaya lebih tinggi diganti dengan impor berbiaya lebih rendah dari sesama anggota perjanjian perdagangan. Hasilnya, peralihan ke produsen berbiaya rendah ini akan mengarah pada peningkatan surplus, konsumen dan kesejahteraan ekonomi. Integrasi ekonomi yang terjadi menyebabkan kenaikan dalam proporsi dari barang-barang yang dihasilkan dari produsen di negara anggota dengan biaya produksi lebih rendah dari produsen dalam negeri. Pengertian trade diversion. Trade diversion atau pengalihan perdagangan adalah istilah ekonomi internasional di mana perdagangan dialihkan dari eksportir yang lebih efisien ke yang kurang efisien dengan pembentukan perjanjian perdagangan bebas atau serikat pabean. Dengan kata lain, perjanjian tarif menyebabkan impor bergeser dari negara berbiaya rendah ke negara berbiaya lebih tinggi. Integrasi ekonomi yang dibentuk dengan adanya common efektif tarif di suatu kawasan perdagangan dapat menggantikan perdagangan dari produksi negara bukan anggota yang berbiaya rendah ke produksi negara-negara anggota yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Pengalihan perdagangan dianggap tidak diinginkan karena memusatkan produksi di negara-negara dengan biaya peluang yang lebih tinggi dan keunggulan komparatif yang lebih rendah. Ini dapat terjadi ketika suatu negara bergabung dengan wilayah perdagangan bebas dengan tarif eksternal umum. Perbedaan trade creation dan trade diversion. Trade creation, pergeseran dalam produk yang dihasilkan dari produsen domestik yang memiliki sumber daya yang berbiaya tinggi ke produsen negara-negara anggota kerjasama yang memiliki sumber daya yang berbiaya lebih rendah, dan trade creation memiliki keuntungan. Sedangkan trade diversion, pergeseran dalam produk yang dihasilkan dari produsen, bukan anggota kerjasama yang memiliki sumber daya berbiaya rendah ke negara anggota yang memiliki sumber daya berbiaya lebih tinggi. Dan trade diversion ini memiliki dampak penurunan kesejahteraan. Manfaat dari trade creation ini meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan impor lebih banyak barang ke pasar domestik, dan meningkatkan kesejahteraan kepada produsen atau production gains dengan efisiensi produksi. Kemudian kerugian trade diversion yaitu menurunkan kesejahteraan para konsumen. Hal ini terjadi karena apabila dibanding dengan harga dunia, tingkat harga domestik masih lebih tinggi. Berikut contoh trade creation efek terhadap produksi. Misalnya ada 3 negara yaitu A, B, dan C. Masing-masing negara menghasilkan barang X. Negara biaya rata-rata dalam rupiah. Negara A mengenakan biaya masuk sebesar 100%. Negara A membebaskan tarif terhadap negara B, tetapi tidak terhadap negara C. Berikut dapat dilihat dalam tabel. Negara A, biaya rata-rata sebesar 50. Negara memberikan biaya masuk sebesar 50. Negara A membebaskan tarif terhadap negara B sebesar 50. Kemudian negara B, biaya rata-rata sebesar 40. Negara memberikan biaya masuk menjadi 80. Negara A membebaskan tarif terhadap negara B sebesar 40. Dan untuk negara C, biaya rata-rata sebesar 30, negara memberikan biaya masuk sebesar 60, dan negara A membebaskan tarif terhadap negara B menjadi 60.
Berikut pembahasannya. Dalam keadaan perdagangan bebas, negara C akan mengekspor barang X ke negara A dan B. Jika negara A mengenakan tarif bea masuk 100%, maka negara A akan menghasilkan barang sendiri, barang X, yaitu 50, 80, 60. 50 untuk negara A, 80 untuk negara B, dan 60 untuk negara C. Apabila negara A dan negara B membentuk custom unions dan saling menghapus bea masuk, tetapi tetap mengenakan terhadap negara C, maka biaya untuk negara A, B, C adalah 50, 40, dan 60. Hal ini menyebabkan negara A memilih untuk tidak menghasilkan barang X dan mengimpor barang X dari negara B karena lebih murah, yaitu 40, 50, dan 60. Pembentukan custom unions menyebabkan pergeseran produksi dalam negeri A yang biayanya 50 ke produksi negara B yang lebih murah, yaitu 40. Dan negara A mengimpor dari negara B. Hal ini disebut trade creation dan dapat memperbaiki alokasi sumber daya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan negara produsen dan kesejahteraan rakyatnya. Trade diversion efek terhadap produksi. Negara biaya rata-rata dalam rupiah, negara A mengenakan biaya masuk 50%, dalam rupiah negara A membebaskan tarif terhadap negara B, tetapi tidak terhadap negara C. Negara A biaya rata-rata dalam rupiah yaitu 50, negara memberikan biaya masuk 50, negara A membebaskan tarif terhadap negara B yaitu 50. Pada negara B, biaya rata-rata 40, negara memberikan biaya masuk 50, negara memberikan biaya masuk 60, negara A membebaskan tarif terhadap negara B yaitu 40. Dan pada negara C, biaya rata-ratanya 30, negara memberikan biaya masuk 45, negara A membebaskan tarif terhadap negara B, yaitu 45. Pembahasannya, biaya produksi barang Y di ketiga negara yaitu sama, yang berbeda yaitu tarif yakni 50%. Sebelum custom unions negara A mengimpor barang X dari negara C, yaitu 45, 50, dan 60. Namun setelah custom unions, negara A mengimpor barang Y dari negara B karena harga barang B tidak dikenakan tarif bea masuk, yaitu 40, 45, dan 50. Pergeseran produksi bergerak dari negara yang biaya produksinya rendah, yaitu negara C, ke negara yang biaya produksinya tinggi, yaitu negara B. Pergeseran ini menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien, sehingga dapat menurunkan kesejahteraan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.